Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka dari kelas A semester 2 akan membacakan rancangan organisasi dan analisis dan penempatan. Kemudian rancangan organisasi dengan struktur yang sederhana ditandai oleh departmentalization yang sedikit span of control yang lebar, kewenangan dipegang. Kemudian rancangan organisasi dengan struktur yang sederhana ditandai oleh departmentalization yang sedikit span of control yang lebar, kewenangan di lembaga terpusat pada satu orang dan formulasi perusahaan yang berformalisasinya sedikit dinamakan juga organisasi organik. Sedangkan perusahaan yang banyak formalisasinya disebut organisasi mekanistik. Rancangan dengan struktur sedikit rancangan ini biasanya dapat ditemukan pada organisasi usaha biasa yang kecil. Sederhana, kekuatannya terletak pada kesederhanaan, mampu bertindak cepat, luntur, dan tidak mahal dalam pemeliharaannya. Jika usahanya berkembang besar, maka struktur yang sederhana ini tidak dapat dipertahankan. Analisis pekerjaan, pengumpulan, penilaian, dan penyusunan informasi secara sistematis mengenai tugas-tugasnya dapat berperusahaan yang biasanya dilakukan oleh seorang ahli disebut jolong melihat. Informasi yang dikumpulkan secara lebih rinci meliputi tugas-tugas duties atau tanggung jawab atau terpolisisnya, kemampuan manusia human ability, dan standar kinerja profesional standar. Analisis pekerjaan, desain organisasi, evaluasi pekerjaan, seleksi karyawan, kebutuhan permainan, analisis pekerjaan, perencanaan karir, kinerja perencanaan dan umpan balik, perencanaan dan pengembangan manajemen, pendidikan dari pengembangan. Kemudian, pengertian rekrutmen adalah proses menarik screening dan memilih orang yang memenuhi syarat pekerjaan. Semua perusahaan dalam industri apapun bisa mendapatkan keuntungan dari kontingensi. Kemudian, seleksi atau selection adalah proses untuk memilih pelamar untuk dijadikan karyawan dan menempatkan mereka pada posisi yang dibutuhkan oleh organisasi. Dengan kata lain, atau mempertahankan perekrut profesional atau proses alih daya untuk agen berrekrutan. Seleksi adalah suatu proses pencocokan kebutuhan dan persyaratan organisasi terhadap keterampilan dan kualifikasi pada pelamar pekerjanya, dan memberikan tugas atau pekerja kepada pegawai baru yang lulus dan dalam seleksi untuk dilaksanakan secara kontinu dan wewenang serta tanggung jawab yang melekat seperti porsi. Dan kemudian penempatan adalah proses kegiatan yang dilaksanakan memimpin atau kepala sekolah dalam suatu lembaga sekolah untuk menentukan lokasi dan posisi seorang pegawai dalam melaksanakan. Kemudian pengembangan karyawan. Menurut Profesor Dr. Andes Seketjo Netotmojo, sumber daya manusia secara mikro adalah suatu proses perencanaan pendidikan dan pelatihan serta pengelolaan komposisi yang ditetapkan serta mampu mempertanggungjawabkan segala risiko yang mungkin terjadi atas tugas-tugas pekerjaan, wewenang atau tanggung jawab tersebut. Tenaga kerja atau karyawan untuk mencapai hasil yang optimal, baik berupa jasa, benda, maupun uang. Manusia baik sebagai makhluk individu maupun sebagai makhluk sosial mempunyai berbagai macam kebutuhan fisik atau psikologis manusia, material yang terkait dengan kebutuhan fisik dan fisiologis manusia maupun kebutuhan non material yang terkait dengan kebutuhan non. Adapun menurut Netotmojo, yaitu tujuannya utama dan manajemen sumber daya manusia adalah meningkatkan kontribusi sumber daya manusia atau karyawan terhadap organisasi dalam rangka mencapai produktivitas organisasi yang bersangkutan, baik
Itulah tadi materi saya sempat sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I got my head out the sunroof. I'm blasting our favorite tune.